صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم بتقوى الله. اتقوا الله تعالى ما استطعتم فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر 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 ولله الحمد. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama atas iman Islam dan iman, nikmat taufik serta hidayah, nikmat sehat wal afiat, nikmat dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, lalu disempurnakan dengan ibadah zakat, kemudian kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah. Mudah-mudahan amal yang kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama salafun salih apabila mereka telah berlalu dari bulan suci Ramadan, mereka akan sedih, mereka akan menangis karena mereka tahu bahwasanya kesempatan yang mulia ini telah hilang daripada hidup mereka. Bagaimana tidak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya bulan suci Ramadan awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan Allah, dan di penghujungnya adalah pembebasan api neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, di bulan suci Ramadan ini betapa banyak hamba-hamba yang tadinya dicatat amalnya oleh Allah menjadi penghuni neraka, akan tetapi berkah karunia bulan suci Ramadan namanya dibebaskan oleh Allah dari pintu api neraka. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan setiap 1 malam dari bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala membebaskan minimal 1 juta manusia yang mana nama-nama mereka telah tercantum di api neraka Allah, akan tetapi dibebaskan oleh Allah berkah Ramadan. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dengan berlalunya bulan suci Ramadan ini kita berharap mudah-mudahan nama kita termasuk nama yang dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, termasuk nama kita yang dicantumkan menjadi penghuni ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Akan tetapi para ulama menyatakan ada 3 golongan manusia yang mana walaupun mereka berlalu daripada bulan suci Ramadan, walaupun mereka melaksanakan ibadah puasa,
Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan ketika Allah memerintahkan yaitu beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, menyembah kepada Allah, pasti Allah barangkan ani'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Kemudian juga di dalam Al-Qur'an tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang hamba bersyukur kepada Allah, Allah memerintahkan anishkurli wa liwalidayka. Seharusnya seorang hamba bersyukur kepada saya dan bersyukur kepada kedua orang tua. Kenapa selalu nama orang tua dibarengkan dengan namanya Allah Subhanahu wa taala? Padahal ulama tafsir menyatakan sesungguhnya ada ibadah lain yang lebih afdal daripada berbakti kepada kedua orang tua. Semisal ibadah salat, ibadah zakat, ibadah haji, itu pahalanya lebih besar daripada berbakti kedua orang tua. Akan tetapi Allah tidak membarengkan tauhid kepada Allah dengan salat. Allah tidak membarengkan tauhid kepada Allah dengan zakat dan haji. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu membarengkan ketika hambanya diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah, maka syaratnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka Syekh Sa'ad Al-Kamali beliau menyatakan makna ayat tersebut adalah sesungguhnya seorang hamba Allah setelah masuk dari agama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua ibadah dia yang dia lakukan, dari ibadah salat, dari ibadah zakat, ibadah puasa atau haji dan sedekah, semua ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Ibadahnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu ibadallah, di hari yang mulia ini, di hari yang penuh barakah ini, marilah kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita, meminta ridha kepada mereka, kita cium tangannya, kita cium kakinya, bahkan yang tidak ada kita telepon orang tuanya, bahkan yang telah meninggal dunia kita ziarahi mereka, kita doakan mereka. Mudah-mudahan orang tua kita ridha kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, daripada golongan hamba-hamba Allah yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia beribadah di bulan suci Ramadan, yang kedua adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Siapa yang dimaksud daripada qati'ur rahim adalah orang yang masih bermusuhan dengan kerabat karibnya, dengan saudara kandungnya, dengan sepupunya, dengan mertuanya, dengan anak, dengan ponakannya, dan dengan orang yang ada hubungan darah daging kepadanya. Apabila orang tersebut masih tidak akur, bermusuhan, tersinggung, tidak mau maaf-maafan di hari yang mulia ini, maka semua ibadahnya di bulan suci Ramadan sia-sia dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ibadallah, suatu hari di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang mana tidak menegur daripada bibinya. Sudah 3 hari dia tidak bersalaman dengan bibinya. Dia bermusuhan kepada bibinya sendiri. Lantas dia datang ke majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad melihat kedatangannya, Nabi bersabda, "Inna rahmata la tanzilu ala qaumin wa fihim ghadib." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu perkumpulan yang ada satu orang di dalamnya masih memutuskan tali silaturahmi kepada keluarganya. Lalu sahabat tersebut merasa karena dia bermusuh kepada bibinya, dia pergi dari majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi rumah daripada bibinya sendiri, lalu dia meminta maaf dan dia mencium tangan bibinya tersebut. Kembali datang ke majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya kalau seandainya engkau tadi tidak meminta maaf kepada bibimu itu, maka perkumpulan ini tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, bisa kita bayangkan perkumpulan yang sangat mulia yang di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan para sahabat yang lainnya. Perkumpulan yang mulia semacam ini tidak diturunkan rahmat oleh Allah gara-gara ada satu orang yang masih memutuskan tali silaturahmi. Bagaimana kiranya kalau perkumpulan kita pada hari yang mulia ini
Apabila Allah menginginkan kesusahan, kesengsaraan, kebinasaan kepada seorang hamba, maka Allah akan menjadikan dia orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada keluarganya. Apabila orang tersebut sepanjang hidupnya pasti ada dan selalu ada, tidak akur kepada keluarganya, tidak akur kepada sanak familinya, maka Imamul Haddad menyatakan orang tersebut memang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang sengsara di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Habib Al-Allamah Salim bin Abdullah Asy-Syadili ketika beliau menyampaikan tausiahnya berkenaan tentang hukuman orang yang memutuskan silaturahmi, lalu beliau menyatakan qatir rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Sesungguhnya orang yang memutuskan silaturahmi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun matinya di dalam Ka'bah. Na'udzubillahi min dzalik. Matinya di tempat yang paling mulia di atas bumi Allah, akan tetapi dia masih bermusuhan kepada keluarganya sendiri, dia tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, oleh sebab itu di hari yang mulia ini mari kita datangi saudara kita, keponakan kita, mertua kita, siapa saja daripada keluarga kita yang hubungannya tidak baik dengan kita. Ayo kita bermaaf-maafan, ayo kita bersalaman, ayo kita akur, dan dengan hal tersebut insyaallah pada hari yang mulia ini kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Hajar, beliau menyatakan suatu hari ada orang yang saleh yang melaksanakan ibadah haji, kemudian dia memiliki harta yang sangat banyak, yaitu 100 dinar, yang mana kalau diuangkan itu uangnya bisa ratusan juta ibadallah, bahkan bisa miliaran. Lalu dia ingin uang tersebut aman, maka orang soleh ini, orang kaya ini, ketika dia melaksanakan ibadah haji, dia titipkan uangnya kepada seseorang yang amanat, orang yang terpercaya, orang yang dikenal ahli ibadah, orang yang dikenal sebagai orang yang baik, dititipkan uangnya tersebut kepada beliau. Lalu Syekh bin Hajar menyatakan, ketika orang tersebut selesai melaksanakan ibadah haji, dia pulang kembali ke tanahnya, ke negerinya, dan dia mendatangi orang tersebut yang dia titipkan uang kepadanya. Namun subhanallah, orang tersebut telah meninggal dunia. Maka dia tanya kepada anaknya, kepada saudara, kepada keponakannya, mana uang saya yang saya titipkan kepada ayah kamu? Maka jawabannya, ayah kami tidak pernah cerita tentang uang. Subhanallah. Lalu kemudian dia datangi ulama kota Makkah dan dia bertanya, bagaimana caranya supaya saya bisa ketemu orang yang telah meninggal ini, yang dikenal orang saleh, yang dikenal orang yang amanah, untuk saya mengambil harta saya yang banyak ini. Lalu ulama Mekah menyatakan, Fati Zamzam, datangilah sumur Zamzam, maka panggil namanya di sana. Kalau dia ahli surga, dia akan menjawab panggilan kamu, kata beliau. Maka di malam hari dia datangi sumur Zamzam dan dia memanggil nama orang saleh tersebut. Ketika dipanggil ya fulan ibnu fulan, maka tidak ada yang menjawab satu orang pun. Keesokan harinya dia bertanya lagi kepada ulama, sesungguhnya tidak ada yang menjawab di sana, tidak ada orang yang bisa menjawab panggilan saya yaitu di sumur Zamzam. Maka ulama ini menyatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya takut ini orang saleh tidak ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba engkau berangkat ke negeri Yaman, di sana ada sumur yang namanya sumur Barhud. Engkau panggil nama orang tersebut di sumur Barhud di Yaman sana. Kalau dia menjawab, berarti dia memang betul ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena jumlah uang yang sangat banyak, dia datang jauh-jauh ke Yaman, dia cari sumur yang namanya sumur Barhud. Sampai hari ini sumurnya masih ada. Dikatakan ulama itu sumur letaknya persis di pinggiran neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu ketika dia sampai ke sumur tersebut, dia teriakkan namanya, ya fulan ibnu fulan. Lalu ada yang menjawab suaranya labbaik. Dia heran. Lalu dia bertanya, wahai orang saleh, kemana uang saya yang saya titipkan kepada engkau 100 dinar? Lalu orang saleh itu menjawab, saya taruh dalam kamar saya letakkan di dalam kamar saya, dan saya simpan, saya kuburkan di tanah bawah kamar saya. Kenapa kau kubur di bawah tanah kamar kamu? Dia menjawab, karena saya takut anak saya tidak bisa menjaga hartamu, anak saya tidak beramanat. Lalu dia senang karena uangnya bisa diambil kembali. Kemudian dia bertanya, wahai fulan ibnu fulan, wahai orang soleh, kenapa engkau bisa berada di sumur ini? Yang dikatakan sumur ini adalah tempatnya
menghukum saya dan memasukkan saya ke dalam neraka gara-gara saya punya saudara perempuan fakir, yang miskin, yang susah, yang tidak pernah saya berikan nafkah, tidak pernah saya berikan hadiah, tidak pernah saya urus kehidupannya, dan gara-gara itulah saya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebabnya memutuskan tali silaturahmi. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, kalau seandainya orang yang saleh ini, yang amanah, yang terkenal orang baik, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara punya satu saudara yang dia tidak pedulikan dalam kehidupannya, bagaimana kalau kita ini bukan orang saleh? Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka yang ketiga, yang terakhir, ibadallah, di antara golongan orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia melalui ribuan tahun daripada bulan suci Ramadan dengan ibadah kepada Allah, maka yang ketiga ini adalah al-musyahid, adalah golongan orang-orang yang selalu bermusuhan kepada saudaranya sesama muslim. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yahillu lil muslimin ay yahdura akhahu fawqa thalath, faman hajara fawqa thalath faman tadakhala an-nar wal iyad billah. Sesungguhnya tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan untuk seorang muslim tidak menegur saudaranya lebih daripada 3 hari, dan barang siapa melakukannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menegur saudaranya lebih dari 3 hari dan dia meninggal dunia, matinya masuk neraka Allah, su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu yang terakhir, wasiat saya sebagai khotib pada hari ini, marilah kita bermaaf-maafan dari hati yang paling dalam. Jangan ada lagi dendam di hati kita kepada orang tua, kepada keluarga kita, kepada saudara kita sesama muslim, dan kita yang merasa kita tidak memiliki salah. Alangkah indahnya kita yang memaafkan. Sebelum orang itu minta maaf, kita maafkan dari hati kita yang paling dalam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bercerita kepada sahabatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumil qiyamah ketika orang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat akan berseru di hadapan semua makhluknya. Malaikat menyatakan, dia tuman ajruhu Allah, wahai orang-orang yang memiliki pahala di hadapan Allah, bangunlah kalian, bangkitlah kalian. Maka tidak ada satupun orang berani yang bangun dengan panggilan tersebut. Lalu malaikat memanggil yang kedua kalinya, dia tuman ajruhu Allah, wahai manusia yang memiliki pahala di hadapan Allah, bangunlah kalian, bangkitlah kalian. Tidak ada orang berani bangun pada saat itu. Yang ketiga, malaikat menyatakan, dia tuman ajruhu Allah, bangunlah duluan, bangkitlah duluan, wahai orang-orang yang memiliki pahala di hadapan Allah. Maka Nabi menyatakan, fayaqumul 'afuna 'anil nas fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Maka yang bangun pertama kali di yaumil qiyamah adalah orang yang selalu memaafkan kesalahan saudaranya dan dia masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, wala 'itab wala 'adab birahmatika ya arhamar rahimin. Inna ahsanal kalam wa ablaghan nidha kalamullahil malikil 'allam. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, wa bi qawlihi anil muhtadun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa walidayya wa walidikum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar.
وعيد عظيم فأكثروا فيه من الصلاة على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحابك والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا